Oke. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu. Kayaknya penuh semangat. Mungkin tadi dari rumah juga sarapannya sudah, istirahat juga sudah. Pagi ini saya mau mengecek siapa yang tidak hadir pada kegiatan pembelajaran kita. Nova, sebagai sekretaris kelas ini, siapa yang tidak hadir, Nak? Iya, Bu. Siapa yang tidak hadir? Oke. Piping, Bu. Piping. Oke. Kenapa dia sakit? Izin apa? Piping, Bu, izin. Izin ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa supaya apa yang menjadi kegiatan pembelajaran kita hari ini lebih bermakna, terutama untuk anak-anak ibu sekalian. Kita mulai berdoa dengan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pembelajaran kita minggu lalu, kita sama-sama sudah mengetahui apa itu yang menjadi kegiatan produksi, apa itu yang menjadi kegiatan distribusi. Saya mau menguatkan pemahaman kalian, anak-anak ibu semua, tentang produksi dan distribusi. Saya akan angkat sebuah masalah. Misalnya, orang tua daripada semeli, kegiatannya adalah mengolah tepung, kemudian dicampur dengan terigu, telur, gula, kemudian olahan tadi dihasilkan menjadi sebuah bolu. Itu termasuk kegiatan apa ya? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Putus-putus suaranya, Bu. Putus-putus suaranya. Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Kegiatannya, masalahnya seperti ini. Orang tua semeli punya usaha. Usahanya ini mengolah terigu, gula, telur, kemudian mentega, digabung, diolah. Kemudian setelah diolah, ini menjadi sebuah bolu. Ini termasuk kegiatan apa? Produksikah atau distribusi? Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Senang saya kalau begini, kalau semua anak-anak ibu aktif. Oke. Tadi yang pertama angkat tangan itu adalah saya lihat Mary Hati. Apa itu Mary Hati? Kegiatan apa itu? Kegiatan produksi, Bu. Kegiatan produksi. Iya, itu merupakan kegiatan produksi. Kemudian, saya akan kasih masalah yang kedua. Masalah yang kedua, bolu tadi oleh Akbar itu dibeli dari orang tua semeli. Kemudian, oleh Akbar dijual lagi kepada kita. Oke. Dijual lagi kepada kita. Itu termasuk kegiatan apa? Sama kita semua satu Saya, kelas, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, semangat kali sepertinya anak-anak ibu siang ini. Ayo Deli. Ya, Apa, Bu, Nak? itu kegiatan produksi, Bu. Kegiatan produksi masih kurang tepat. Salah, Saya, Bu. Bu. Saya Salah, akan Bu. melamun ini. Iya, Bu. Deli Ya, melamun, Bu. Deli malu sekali melamun. aku, Bu. Saya Bagus, pacar bagus, Deli, Bu. Akbar. Bisa aku ganti jawabanku, Iya, Bu. Bu. Oke, Akbar apa, Nak? Iya, distribusi, Bu. Distribusi. Tadi sudah sama-sama kita ketahui apa masalah untuk produksi, apa masalah untuk distribusi. Saya mau tanya, berdasarkan ilustrasi tadi, ada yang bisa menyampaikan pemahamannya tentang produksi maupun distribusi? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya. Epi, silakan, Nak.
Iya, Bu. Menurut saya produksi itu kegiatan menghasilkan barang, Bu. Contohnya Kegiatan tadi, menghasilkan iya, barang. kayak orang tua si Meli tadi, Bu. Kalau distribusi? Distribusi menyalurkan, Bu, mengirim barang, Bu. Oke, menyalurkan mengirim barang. Iya. Apa yang dikatakan oleh Evi tadi tepat, bahwa kegiatan produksi itu adalah kegiatan menyalurkan barang, kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa, sementara distribusi menyalurkan barang maupun jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Oke, terima kasih buat keaktifannya hari ini. Maka untuk itu saya mau kita semua kasih apresiasi untuk diri kita semua. Oke, apalagi untuk keaktifan kalian siang, saya mau apresiasi. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, saya akan tampilkan slide PowerPoint. Saya mohon semuanya memperhatikan dengan baik dan mengamatinya. Oke, sudah terlihat ya jelas di papan di slide kita? Sudah, Bu. Udah, Bu. Di sini ada kegiatan konsumsi. Oke, materi slide PowerPoint inilah tentang pengertian daripada konsumsi itu sendiri. Tapi sebelum kita tahu, sebelum kita lanjut pemahaman kita tentang konsumsi, kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kalian anak-anak ibu sekalian mampu menguraikan apa itu pengertian dan tujuan konsumsi, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, kemudian menganalisis apa yang menjadi teori perilaku konsumen. Yang pertama, kita lihat bahwa konsumsi itu adalah, ada yang bisa mengungkapkan sebelum sampai sana. Ini kan sudah ada saya buat, ibu buat di sini gambar daripada kegiatan konsumsi. Oke. Kegiatan konsumsi ya dari tampilan awalnya aja ini ada sebuah gambar animasi mengenai kegiatan konsumsi. Nah, ada yang bisa memaparkan dari gambar ini apa sebenarnya itu konsumsi? Saya, Bu. Ya, Deli silakan, Nak. Konsumsi itu, Bu, kegiatan menghabiskan nilai barang atau jasa, Bu. Menghabiskan nilai barang atau jasa. Tepat. Oke. Saya, Bu. Oke, Mary Hati mau melengkapi? Silakan. Iya, Bu, saya mau memberikan jawaban, Bu. Menurut saya, Bu, kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa yang sudah ada, Bu. Itu, Oke. Bu. Kegiatan memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa yang sudah ada. Apa yang kalian ungkapkan untuk pemahaman kalian tentang konsumsi itu sudah, saya rasa sudah cukup luar biasa dan saya rasa kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan konsumsi. Nah, yang berikutnya yang menjadi faktor-faktor daripada konsumsi itu sendiri, kita bisa lihat di sini ada beberapa faktornya. Oke, ada beberapa faktornya. Oke, bisa disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, kegiatan konsumsi itu sendiri juga dipengaruhi oleh selain faktor ekonomi, ada juga yang disebut dengan faktor harga. Oke, nah ini sudah kita lihat sama-sama apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk itu, oke, berdasarkan PowerPoint tadi, slide PowerPoint tadi, kita sudah bisa ambil kesimpulan dari bahwa pengertian konsumsi, pengertian faktor produksi, kemudian teori perilakunya. Tapi sebelum sampai kepada hasil kesimpulan, kita akan sama-sama mengamati apa yang menjadi pemahaman kita terhadap kegiatan konsumsi melalui video yang akan saya tampilkan, yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Oke, tolong diperhatikan dengan baik-baik dan diamati supaya kita bisa memahami apa itu sebenarnya kegiatan konsumsi. Alhamdulillah, tahun ini Bapak dan Ibu sudah dapat menunaikan ibadah haji. Akomodasi sudah disiapkan. Transportasi siap untuk mengantar. Dan makanan siap untuk dihidangkan. Nah,
Agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, maka dibutuhkan asupan yang sehat dan tepat selama menunaikan ibadah haji. Berikut ini adalah pelayanan konsumsi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Tadi sudah sama-sama kita amati apa yang menjadi kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh para jemaah haji di Arab Saudi. Berdasarkan tampilan video tadi, Ibu mau tanya, kira-kira siapa ya yang saya kasih pertanyaan ini? Ini adalah pertanyaan dengan jawaban undian berhadiah yang akan saya lakukan. Oke, hadiahnya hari ini begitu luar biasa. Oke. Makanya tadi Ibu mengatakan bahwa tolong diperhatikan dan diamati dengan baik. Ibu mau tanya sama siapa ini kira-kira? Oke, karena memang semua tadi serius Ibu perhatikan. Ibu mau tanya sama Akbar. Akbar ini anak baik budi ya. Makasih, Bu. Oke. Berdasarkan pengamatan kita bersama tadi, apa yang bisa kamu ungkapkan, Nak, mengenai konsumsi? Berdasarkan video yang Ibu tayangkan tadi, ada beberapa kegiatan konsumsi bagi jemaah haji. Salah satunya itu nanti hotel tempat penginapan mereka, Bu. Kemudian ada fasilitas makanan dan minuman yang akan diberikan nanti di Tanah Suci gitu, Bu. Oke. Terima kasih, Akbar. Berarti Akbar hari ini memang betul-betul mengamati video pembelajaran. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh mereka menurut Akbar adalah kegiatan dalam konsumsi penginapan dan juga makanan, daripada para jemaah haji tersebut. Ada yang mau melengkapi atau menambahi? Ada yang mau melengkapi atau menambahi? Sama, Bu. Sama semua ya? Kami dan. Oke. Iya, sama Iya, pemahaman sama konsumsi semua. apa, Bu? Oke. Makan Silakan, contohnya, Evi. Bu. Makan. Makan. Iya, tadi Akbar bilang hotel, Bu. Kalau saya dengar tadi makan, Bu. Jadi di sana disediakan makan sama jemaah haji, Bu. Berarti konsumsinya saya tangkap makan, Bu. Pertanyaan saya yang berikutnya, pertanyaan Ibu yang berikutnya. Kenapa para jemaah haji tadi melakukan kegiatan konsumsi makan? Untuk apa itu? Saya, Bu, Ya, Rizky. karena kita manusia butuh makan, Bu. Ya, karena manusia butuh makan. Tepat. Iya, Bu, Oke. untuk memenuhi Iya. kebutuhan kan, Bu. Iya. Saya, untuk Iya, betul, memenuhi Bu. kebutuhan. Betul, Bu. Oke, kita apresiasi Betul lagi, dulu Bu. untuk Iya. Rizky. Oke. Ada lagi rezeki nanti di Saya, masalah Bu. yang berikutnya. Kita apresiasi dulu untuk Rizky dan juga Pak Rezeki semangatnya. Oke, sebelum sampai ke sana supaya nggak terlalu tegang kali suasananya, kita sebaiknya menggerakkan badan dulu. Oke, menggerakkan badan silahkan. Oke, silakan tangannya digerak-gerakkan, yang tangan kanannya hentakkan ke kanan, tangan kirinya hentakkan ke kiri, tangan kanannya jatuhkan ke sebelah kiri, tangan kanannya jatuhkan ke sebelah kiri, kirinya jatuhkan ke sebelah kanan, kemudian kepalanya digeleng-geleng sampai dengan 7 kali. Biar kayak tripping dulu. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya saya Pusing Selanjutnya. kepalaku, Bu. Kok pusing? Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok. Tapi kelompoknya kan kemarin sudah ada ya, pada kegiatan pembelajaran masih kelompok yang sama. Kelompok 1 ada, kemarin sama-sama kita kasih nama, kelompok 1 kelompok kasih oleh Epi, kemudian oleh Ibu kemarin Ibu yang buat namanya ya. Ini terdiri daripada kelompok kasih yaitu
Epi, kemudian Pak Akbar, kemudian Erzeki. Oke, ini kan kita ada, saya bagi, Ibu bagi kemarin ada sekitar 3 kelompok ya. Kemudian ada kelompok Sukacita, Meri Hati, Nova, Deli. Sisanya adalah kelompok Damai Sejahtera. Oke, sisanya berarti ada Clara, Rizky, sama Erzeki. Nah, kita akan bagi kelompok. Oke, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Oke. Saya lihat sudah. Bu. Sudah, Bu. Sudah duduk kelompok ini, Bu. Saya lihat sudah duduk sesuai dengan Geser-geser kelompoknya. ini, Bu. Sudah, saya lihat, Ibu lihat sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Maka sekarang Ibu akan bagi LKPD. Oke. LKPD-nya Ibu bagi. Kalau ada yang bisa bantu Ibu, Jeki tolong bantu Ibu. Bagikan untuk setiap Rezeki. Rezeki tolong bantu Ibu Ya, bagikan Bu. untuk setiap kelompok. Ya, Sudah? Bu. Sudah ya Rezeki? Ya, Nah, yang berikutnya, apa masalah yang di sana, yang muncul di sana, kalian cari solusinya. Sesuai dengan video pembelajaran yang sudah Ibu share tadi malam. Tadi malam kan Ibu sudah share video pembelajarannya. Nah, sekarang ini ada masalahnya. Oke, silakan didiskusikan kurang lebih 10 menit. Silakan. Ya, Bu. Cari Ya, solusinya. Kira-kira ada yang tidak bisa menyelesaikan atau bukan tidak bisa menyelesaikan, ada kendala untuk masalah yang muncul, kurang paham terhadap masalah yang muncul, silakan tanya Ibu. Ada yang kurang paham terhadap masalah yang muncul? Ibu rasa paham semua ya? Paham, Bu. Ya, Bu. Ini sedang didiskusikan sama kelompok, Bu. Oke, sudah selesai diskusinya. Sekarang Ibu mau persentasenya itu yang kelompok 1 dulu. Kelompok 1, di sana ada Epi sama Akbar ya. Kelompok Iya, kasih. Bu. Kelompok Oke, satu. kelompok Ya, kasih. Bu. Kelompok 1, kelompok kasih. Oke. Mau persentase, siapa yang persentase? Akbar atau Epi? Ganti-gantian kami, Bu. Ganti-gantian. Iya, Bu. Karena Oke. panjang kali diskusi kami, Bu. Panjang kali jawaban yang kalian Iya, jadikan panjang solusi. kali, Bu. Oke. Iya, Bu. Silakan Epi. Kita dengarkan yang lain nanti boleh menanggapi. Yang pertama, Bu, konsumsi adalah tindakan penggunaan barang atau jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk kebutuhan hidup. Tujuannya tujuan konsumsi yang pertama untuk mengurangi nilai guna dari suatu barang maupun jasa. Yang kedua, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Yang ketiga, untuk memuaskan kebutuhan. Selanjutnya, teman saya Akbar, Bu, yang membacakannya, Bu. Silakan Nak Akbar. Iya, sebentar, Bu. Iya, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, faktor selera, sosial ekonomi, kekayaan, keuntungan dan kerugian kapital, Bu. Baru tingkat bunga dan tingkat harga. Itu, Bu, jawaban diskusi kami, Bu. Oke. Ibu lihat sudah banyak yang kalian presentasikan, baik kelompok kasih, kelompok damai sejahtera, maupun kelompok sukacita. Sekarang kita simpulkan, apa yang menjadi pengertian daripada penyelesaian masalah dari LKPD tersebut. Yang menjadi penyelesaian masalahnya, ada yang bisa mengungkapkan? Ada yang bisa mengungkapkan? Akbar bisa mengungkapkan, menyimpulkan untuk solusi daripada diskusi kita hari ini? Ya, Bu.
Solusi dari masalah kita hari ini, kita jadi lebih mengetahui tentang konsumsi, Bu. Kemudian kita juga tahu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan lain sebagainya, Bu. Biar nanti kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dan juga mengetahui kebutuhan apa yang perlu kita duluankan atau kita prioritaskan untuk dipenuhi dulu, Bu. Kayak gitu, Bu, menurut saya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih buat kesimpulan yang disampaikan Akbar untuk kegiatan kita hari ini. Apa yang diungkapkannya memang tepat, maka kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menghabiskan manfaat ataupun faedah barang maupun jasa. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, faktor ekonomi, ini berupa pendapatan maupun harga, dan faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi ini selera, kemudian diikuti dengan jumlah anggota keluarga. Kemudian selain itu, kegiatan konsumsi juga ada pengukur tingkat kepuasannya. Di mana untuk mengukur kepuasan konsumen dalam kegiatan konsumsinya dilakukan dengan dua pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Oke. Demikian itulah yang menjadi kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tapi untuk menguatkan pemahaman kalian, pemahaman anak-anak ibu sekalian tentang konsumsi, faktor-faktornya dan juga teori perilaku konsumen, maka silakan kerjakan evaluasi yang ada di Google Form. Ibu kasih waktu 10 menit. Link Google Form-nya sudah Ibu kirim ke grup WA masing-masing. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah Sudah. selesai. Udah Oke. Bu, udah selesai Bu. Terima kasih buat partisipasi aktifnya untuk hari ini. Dan sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, minggu depan, minggu depan Ibu ingatkan kembali bahwa kegiatan pembelajaran kita itu adalah kegiatan tentang permintaan dan penawaran. Supaya kegiatan pembelajaran kita bisa lebih aktif lagi seperti pada siang hari ini, nanti materinya dibaca di rumah, supaya besok kalau kita ketemu di pertemuan dengan materi ekonomi, keaktifan kita semua, terutama anak-anak ibu sekalian, bisa lebih ditingkatkan lagi. Oke, sebelum tadi kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa, maka sekarang kita akhiri juga dengan kegiatan berdoa. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih buat partisipasinya. Selamat siang semuanya dan sampai ketemu di materi berikutnya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.